Baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Daud Tanati dengan NIM 20 2003 104 407. Program studi ilmu pemerintahan, mata kuliah perencanaan kota dan wilayah. Baik, saksikan terus video-video yang akan menjadi materi dan jawaban yang kami berikan untuk soal tes dari perencanaan kota dan wilayah. Terima kasih. Yang pertama, jelaskan tujuan dan manfaat perencanaan wilayah dan kota. Pertama adalah tentang tujuan perencanaan kota dan wilayah. Tujuannya adalah mempelajari kondisi saat ini dan merencanakannya untuk kebutuhan masa yang akan datang. Pertanyaan yang kedua, manfaatnya. Manfaatnya untuk mendukung pembangunan termasuk sosial, ekonomi, lingkungan, dan berbagai aspek yang ada di dalam masyarakat. Yang nomor 2, definisi perencanaan dari sederhana sampai yang rumit. Salah satu definisinya adalah kalau kita lihat dari pembangunan dari kota bisa ke kampung sangat rumit, tapi kalau kampung ke kota itu memang sangat bisa, tapi kalau kota ke kampung memang sudah tidak bisa. Itu definisinya. Kalau lebih jelas, yang pertama, kota didefinisikan berdasarkan kriteria jumlah penduduk dan kriteria fasilitas. Definisi yang pertama. Definisi yang kedua, semakin banyak penduduk dan semakin mengarah ke kota pada pengertian adanya kehidupan kota. Baik, ya. Jelaskan jenis wilayah berdasarkan pandangan Glason dan pandangan Appiah. Mungkin pertanyaannya mungkin tidak sesuai dengan Glason dan pandangan Appiah, tapi di sini mungkin pernah Bapak menjelaskan tentang pandangan-pandangan yang saya sempat mendengarkan juga. Yang pertama adalah Utopianis, yang artinya pembangunan untuk membahagiakan masyarakat setempat. Yang kedua, positivisme atau kota dibangun berdasarkan fisik yang nyata, jelas, dan berguna. Yang terakhir adalah pandangan rasionalisme, pandangan yang berlandaskan pada kebenaran pembangunan karena tidak pasti berubah setiap saat. Itu mungkin pertanyaan nomor 3 tidak sesuai dengan pandangan Glason dan pandangan Appiah, tapi itu mungkin materi yang Bapak jelaskan yang saya bawa dari rekaman. Baik, itu pertanyaan nomor 3. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Ya baik, yang pertanyaan nomor 4 adalah jenis kota dan cangkupannya. Kota pertama adalah megapolitan. Kota megapolitan adalah kota yang sangat besar, jenis kota dengan jumlah lebih dari 50 juta jiwa. Yang kedua, kota metropolitan. Kota metropolitan adalah kawasan perekonomian yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri. Yang ketiga, kota besar. Kota besar memiliki penduduk lebih dari 100 sampai 1 juta jiwa. Yang keempat adalah kota sedang. Kota yang menjadi pusat dalam lingkungan kecamatan dan jumlah penduduk sekitar 50.000 sampai 100.000 jiwa. Yang terakhir adalah kota kecil. Nomor 5. Kota kecil adalah pemukiman penduduk antara kota dan desa. Baik, itu mungkin pertanyaan nomor 4 tentang jenis-jenis kota dan cangkupannya. Mungkin kurang jelasnya, nanti kita lihat dalam gambar-gambar yang ada di samping slide video ini. Baik, pertanyaan yang terakhir, jelaskan pandangan masing-masing terkait kota tempat Anda berdomisili berdasarkan teori perencanaan dunia. Mungkin kami saat ini mungkin berada di kota Jayapura. Kami tahu sedikit tentang kota Jayapura. Ini dibangun oleh Kapten Infanteri FJP
Aceh dari kerajaan Belanda pada 7 Maret 1910 dan dikenal sebagai kota Hollandia. Mungkin pembangunannya, mungkin kalau kita lihat sekarang mungkin ada bangunan-bangunan besar, mungkin itu adalah peninggalan dari kota Belanda, mungkin dibangun sesuai bangunan dari luar negeri atau begitulah. Baik, terima kasih. Mungkin itu tugas video UT saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Waktu dan tempat, sampai ketemu di lain waktu.